Halo semuanya, selamat datang di review film terbaik. Kali ini, saya akan mengulas sebuah film kartun yang diproduksi oleh Disney Pixar, yaitu Up. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini cukup populer dengan rating cukup bagus, yakni 98% versi Rotten Tomatoes dan 8,2 versi IMDb. Penasaran kan? Yuk kita mulai aja. Cerita ini berkisah tentang mimpi seorang anak laki-laki bernama Carl Fredericks. Carl kecil bertubuh sangat gemuk dengan wajah yang berbentuk kotak. Ia adalah seorang pemalu dan sedikit bicara, yang selalu ditemani oleh sebuah balon. Ia memiliki sebuah mimpi untuk menjadi seorang penjelajah seperti idolanya, yakni Charles Moons, yang berkeliling dunia dengan pesawat balon udara. Suatu hari dalam perjalanan pulang, dia bertemu seorang anak perempuan bernama Ellie di sebuah rumah kosong. Ellie telah membuat rumah itu seperti pesawat balon udara dan berlagak seolah pilot sungguhan. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh Carl. Pada pertemuan mereka yang pertama kali, Carl sangat malu sampai dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ellie lah yang menyapa terlebih dahulu. Lamunannya pun hilang seketika, sehingga balonnya terlepas. Ellie menunjukkan rambutnya yang berterbangan. Dia memberikan Carl satu medali yang dibuat olehnya. Mereka keduanya berteman dan suka berjalan-jalan bersama. Pada suatu malam yang tenang, Ellie naik ke kamar Carl melalui jendela. Mereka menggunakan selimut untuk membuat tenda. Ellie menunjukkan sebuah buku harian yang sangat besar dan menceritakan rahasianya. Ellie dan Carl keduanya adalah penggemar dari petualang Charles. Ellie ingin untuk bisa melakukan penjelajahan seperti yang dilakukan Charles, dan berpikir untuk membangun sebuah rumah di tepi air terjun terindah di Amerika Selatan, La Cascada Paradis. Mimpi keduanya dimulai dari sana. Carl berjanji pada Ellie bahwa mereka akan pergi ke air terjun itu saat sudah dewasa. Setelah keduanya menikah, mereka membeli rumah kecil dan memperbaikinya dari ujung ke ujung, meletakkan dua sofa berukuran besar, dan membuat kotak surat yang dilukis dengan banyak warna. Rumah baru itu terlihat seperti rumah imajinasi yang ingin dibangun Ellie di air terjun paradis. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, berdua di sebuah padang rumput. Di bawah pohon, mereka saling bercerita tentang mimpi mereka di masa depan. Carl kemudian bekerja menjual balon. Ellie menjadi pemandu wisata. Keduanya suka membaca buku di sofa besar di dalam rumah. Waktu berjalan dengan cepat. Mereka berdua menginginkan seorang anak. Jadi mereka mulai membuat kamar untuk bayi mereka dan melukis seekor bangau dindingnya. Namun bangau itu tidak bisa mengantarkan bayi mereka. Ellie sangat sedih. Carl menunjukkan sebuah mimpi kecil, sebuah buku harian tentang petualangan, yang kemudian memberikan harapan kembali. Mereka menggambar kembali air terjun paradis sesuai janji mereka bahwa mimpi harus diwujudkan. Kemudian mereka mulai menabung. Tapi hidup tidak selalu seperti yang dibayangkan. Selalu ada kecelakaan dalam hidup. Ban mobil yang bocor. Carl mengalami patah kaki. Hujan deras menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah. Mereka harus menggunakan tabungannya. Petualangan mereka harus ditunda. Dan hidup harus tetap berjalan. Ellie setiap hari mengikat dasi untuk Carl. Ikatan paling berwarna dalam kehidupan Carl yang membosankan. Hari ke hari, waktu terus berjalan. Carl semakin tua. Ellie juga. Ellie mengulang kebiasaan dari masa muda, yaitu mencium Carl setiap hari. Mereka berdua menikmati masa pensiun. Mereka tidak pernah lupa untuk membersihkan rumah bersama-sama. Nah, rencana wisata air terjun paradis masih tersimpan di lemari. Carl melihat foto Ellie sebagai gadis kecil yang tersenyum cerah. Dia telah melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu pergi ke bandara untuk membeli 2 tiket pesawat, dengan rencana mereka untuk pergi ke Amerika Selatan dalam beberapa hari ke depan. Sayangnya Ellie tiba-tiba jatuh sakit. Sebelum meninggalkan kehidupan, ia merangkul buku harian tentang petualangan. Ia menyesal, rencana wisata air terjun paradis tidak terpenuhi. Ellie meninggalkan kehidupan untuk selamanya. Carl kini sendiri. Ia teringat masa lalunya yang bahagia. Bersama-sama merajut mimpi dengan Ellie. Melihat wajah manisnya di kaca setelah kematian istrinya,
Carl tidak lagi semangat dalam menjalani hidup. Carl tidak memiliki gairah apapun. Minum kopi sendirian, membersihkan kaca sendirian, dan tiket pesawat terlupakan. Tapi hidup harus terus berjalan. Setiap hari Carl memakai medali yang diberikan oleh Ellie. Carl sering duduk di depan pintu. Suatu hari, Carl sedang duduk di depan pintu dan melihat para pekerja konstruksi. Memang, Carl adalah warga terakhir yang tidak mau pindah. Meskipun harga tinggi diberikan oleh perusahaan, dia tidak ingin rumahnya dibeli dan harus pindah. Karena rumah itu adalah satu-satunya peninggalan Ellie. Ia harus menghadapi mereka setiap hari. Suatu hari, ia kedatangan seorang anak pramuka bernama Russell yang ingin menemuinya. Anak yang terlihat seperti tabung gas itu gemar berpetualang. Dia telah mengumpulkan banyak medali petualang dan ingin mendapatkan sebuah medali yang berarti ia telah membantu lansia. Sehingga ia harus membantu Carl melakukan sesuatu. Carl merasa terganggu dengannya. Jadi ia mencari sebuah alasan untuk menakut-nakutinya. Carl menginginkan momen tenang untuk mengingat kembali memorinya dengan Ellie. Dia membuka buku petualangan itu. Perjalanan air terjun Paradis harus terhenti. Janji dengan Ellie belum terpenuhi karena ada banyak kendala. Meskipun Carl sudah tua, ia harus menepati janjinya kepada Ellie. Mimpi di masa kecil yang harus diwujudkan. Keesokan harinya, ada 10.297 balon yang terbang dari rumah Carl. Ribuan balon telah mengangkat rumah Carl. Makin tinggi dan semakin jauh rumah itu terbang. Carl berdiri di jendela, tersenyum bahagia. Rumah itu tidak harus dijual. Hingga berusia 78 tahun, Carl harus pergi untuk memenuhi impian dua orang. Untuk terbang ke Paradis, Carl membuat sayap dari kain di kedua sisi rumah. Helm dipasang di ruang tamu sebagai memori kecil terhadap Ellie. Rumah itu terbang di dekat peternakan, masuk ke dalam awan. Ayo kita pergi, Ellie. Dia merasa sangat senang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Carl merasa dia salah dengar. Dia membuka pintu. Russell ada di luar rumahnya. Carl terpaksa membiarkan anak itu masuk. Russell banyak bicara. Russell baru saja memasuki rumah tetapi sudah memberi Carl banyak pertanyaan. Carl tidak tahan. Ia mencoba menurunkan anak itu ke tanah dengan tali. Tapi kata Russell, "Hei, aku bisa melihat rumahku dari sini. Jangan bergoyang-goyang, nak." Oke. Tidak kusangka. Mereka lalu terbang ke gunung yang penuh kabut. Karena sebuah kecerobohan, rumah itu ambruk ke tanah. Carl dan Russell terjatuh. Mereka melihat rumah itu terbang meninggalkan keduanya. Carl mempertaruhkan nyawanya ketika dia menangkap pipa air. Dengan kekuatan dua orang, mereka menarik rumah itu kembali. Tiba-tiba angin bertiup, membuat kabut itu hilang. Di sana ada air terjun Paradis. Carl sangat semangat melihatnya. Pada akhirnya, mimpi Carl dan Ellie menjadi kenyataan. Namun ada satu masalah. Rumahnya masih terbang di langit. Carl meminta Russell memanjat untuk mendapatkan rumah itu kembali. Ini adalah adegan yang sangat lucu. Hati-hati, maaf. Apa? Hanya segitu saja? Russell tidak dapat memanjat. Tidak bisa sama sekali. Sehingga keduanya menyeret rumah itu seperti sedang bermain layang-layang menuju air terjun Paradis. Dan dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu Kevin dengan segala jenis burung dan anjing yang bisa bicara bernama Duck. Kevin dan Duck menyebabkan banyak masalah bagi Carl. Carl ingin berbicara dengan mereka. Namun Russell merasa sedih. Ia merasa dibenci oleh Carl. Setelah diceritakan, Carl baru mengerti bahwa Russell dan ayahnya sudah lama tidak saling mengenal. Jadi ia mencoba untuk mengumpulkan semua medali dan berharap bisa bertemu ayahnya. Carl dan Ellie tidak memiliki anak. Russell yang memiliki ayah, tapi seolah-olah ayahnya tidak ada. Selama petualangan itu, Carl terkejut karena bertemu seseorang. Si petualang idolanya, Charles.
Ia adalah idola Carl dan Ellie. Bertahun-tahun silam, idolanya itu bertualang untuk mencari hewan langka yang hidup di sekitar air terjun, demi mendapatkan ketenaran. Untuk alasan ini, Charles telah membesarkan pasukan anjing jahat seperti para pelayan, untuk menjaga wilayah kekuasaannya, dan menyingkirkan semua petualang. Hewan yang diburu Charles adalah Kevin. Maka, mereka dikejar oleh anjing-anjing itu. Carl dan Russell juga dikejar. Saat mereka berdua hampir saja membawa Kevin pulang, Charles mendapatkannya. Kevin terjebak di dalam jaring. Kemudian Charles membakar rumah terbang itu. Akankah Carl menyelamatkan rumahnya atau burung itu? Di satu sisi, burung itu adalah makhluk hidup. Di sisi lain, rumah itu penuh dengan kenangan. Lalu Carl memilih untuk menyelamatkan keduanya. Russell tidak bisa berbuat apa-apa saat temannya itu ditangkap. Hati-hati, kami ingin dia dalam kondisi baik. Lepaskan dia, berhenti. Meskipun rumah itu selamat, Carl mengecewakan Russell. Carl tidak tahu cara menjelaskannya kepada anak itu. Bagaimana ia lebih memilih rumah daripada makhluk hidup. Carl kecewa. Sekarang, rumah terbang itu bukan hanya penghubung cinta antara Carl dan Ellie, tapi juga penjara. Akhirnya Carl menyeret rumahnya menuju air terjun paradis, yang terlihat seperti gambar Ellie, tapi tidak ada isi di dalamnya. Carl kemudian duduk di sofa, seperti yang sudah sering dilakukannya puluhan kali. Dulu aku senang duduk di sofa, tapi tidak sekarang. Dia membuka buku petualangan. Di masa lalu, setiap kali dia melihat foto air terjun paradis, dia berhenti. Tapi sekarang, ia melanjutkan membaca halaman berikutnya, yaitu berupa kisah hidup yang disusun. Sebelum meninggalkan kehidupan, Ellie menempelkan foto-foto itu. Betapa kuatnya usaha cinta sejatinya itu, yang membuat wanita itu, wanita yang terlihat tomboy di matanya itu, menjadi seorang wanita tua. Ia menikmati momen ini dengan indah. Carl mengira Ellie akan menginginkan petualangan ke air terjun paradis. Tapi ia tidak tahu bahwa petualangan sebenarnya itu telah dimulai. Kehidupan yang tenang bersama Carl adalah petualangan terbesarnya. Di akhir buku itu, dikatakan, terima kasih atas petualangan yang kita miliki. Mulai hari ini, carilah petualangan yang baru. Dengan cinta, Ellie. Carl akhirnya lolos dari penjara di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan Ellie. Tetapi Ellie hampir selalu hidup dalam memorinya. Carl harus hidup demi Ellie. Carl menyimpan medali Russell di tangannya, dan memutuskan untuk membantu anak itu. Saat keluar dari pintu, Carl melihat Russell mengikat balon pada dirinya sendiri untuk terbang menyelamatkan Kevin. Carl membuang semua perabotan keluar rumah, bahkan sofa favorit istrinya. Setelah menarik semuanya keluar, rumah itu tampaknya sudah kosong dan bisa terbang sangat tinggi. Carl masuk ke dalam pesawat balon udara, menyelamatkan Kevin. Tetapi Charles muncul. Ayo, katakan. Dalam pertarungan itu, Charles terjatuh dari rumah, dan rumah itu tidak bisa melayang lagi karena sudah kehabisan kekuatan balon, dan jatuh ke darat. Maaf untuk rumahnya, Pak Fredriksen. Itu hanya sebuah rumah. Di akhir film, pada upacara penghargaan, ayah Russell belum juga muncul. Tapi Carl tidak mempermasalahkan. Carl memberi Russell medali paling berharga, yaitu medali Ellie. Wow! Di air terjun paradis yang terpencil, sebuah rumah yang terbang ke tepi air terjun, membawa mimpi Ellie. Ceritanya berakhir di sini. Untuk mengakhiri ulasan ini, saya ingin memberikan sebuah lagu sebagai hadiah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan follow ya.